Halo anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar materi sumber daya alam, muatan pelajaran IPS. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu merupakan semua bahan alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai macam-macam SDA berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, SDA dapat diperbaharui. Nah, itu adalah sumber daya yang tidak akan pernah habis. Contohnya ada hewan, tumbuhan, dan air. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya itu terbatas. Lama-kelamaan bisa habis. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan emas. Nah, ini contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan hasil tambang. Jadi, semua hasil tambang itu merupakan kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena hasil tambang itu proses terbentuknya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita memperbarui itu pasti sulit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati, yaitu benda hidup atau makhluk hidup. Ada hewan, tumbuhan, kemudian sumber daya alam non hayati, itu benda mati. Contohnya apa? Iya, ada air, minyak bumi, matahari, tanah, udara. Nah, itu adalah sumber daya alam non hayati. Kemudian di Indonesia itu ada 5 pulau besar. Nah, kita akan mempelajari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita kelompokkan dari pulau-pulau besar tersebut ya. Yang pertama ada sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Kondisi alam di Pulau Sumatera itu terdiri dari pegunungan. Kemudian sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera diantaranya ada kopi, lada, coklat, tembakau, karet, kelapa sawit, minyak bumi, batu bara, dan timah. Itu adalah sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Ya, ini kalian perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan ke Pulau Jawa, sumber daya alam yang ada di Pulau Jawa. Kondisi alamnya di Pulau Jawa itu terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Kemudian sumber daya alamnya ada teh, kopi, kina, padi, ikan laut dan ikan asin, rumput laut, garam. Nah, ini adalah sumber daya alamnya. Kalau kalian lihat dari sumber daya alam yang ada, kira-kira kalau teh, kopi, kina ini terletak di mana? Iya, betul. Ini terletak di dataran tinggi. Kemudian padi di mana? Dataran rendah. Kalau ikan laut, ikan asin, rumput laut, garam, kira-kira di mana? Iya, ada di pantai atau di laut. Lanjut, di pulau yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Nah, kondisi alamnya itu berupa dataran rendah
dan hutan lebat. Sumber daya alam yang ada di sana itu ada kelapa sawit, karet, minyak bumi, rotan, batu bara. Itu adalah sumber daya alamnya ya. Lanjut kita ke Pulau Sulawesi. Ini adalah Pulau Sulawesi. Bentuknya seperti itu. Kondisi alamnya berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Ada pantai juga ternyata. Ada 3 kondisi alam yang ada di Pulau Sulawesi. Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sumber daya alam yang ada itu ada jagung, pala, kelapa, dan aspal. Pulau terakhir ada Pulau Papua. Kondisi alamnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya alam yang ada di sana ada sagu, rempah-rempah, tembaga, emas, dan logam. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini dimanfaatkan untuk dijadikan minyak goreng. Kemudian jagung sebagai bahan makanan. Kemudian bonggol dan kulitnya itu dijadikan bahan kerajinan. Ada getah karet. Getah karet ini diolah menjadi ban. Nah, getah karet ya yang dimanfaatkan itu pohonnya itu disayat-sayat biar mengeluarkan getah. Nah, getahnya itu dimanfaatkan untuk diolah menjadi ban. Kemudian rotan dijadikan kerajinan tangan. Minyak bumi itu diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Batu bara, bahan bakar pembangkit listrik. Ada emas. Emas dijadikan apa? Perhiasan. Dan terakhir ada aspal sebagai bahan pembuatan jalan raya. Berikutnya ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan hewan yang pertama itu ada ayam. Ayam itu telur dan dagingnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian bulu ayam digunakan untuk dijadikan kemoceng. Sapi dagingnya sebagai bahan makanan, kemudian tenaganya digunakan untuk menarik gerobak. Selain menarik gerobak, apalagi digunakan atau dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Kemudian kotoran sapi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Ada satu lagi yang tertinggal yaitu sapi itu menghasilkan susu, ya kan? Susu itu dijadikan bahan minuman. Terakhir kucing dan anjing itu biasanya dijadikan hewan peliharaan. Kemudian ada sayuran. Sayuran itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, bahan minuman, dan obat-obatan. Tanaman berbunga itu dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Batang pohon, ya, batang pohon digunakan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Ingat, pembuatan kertas. Jadi kalau kalian banyak menggunakan kertas atau kalian boros kertas, berarti kalian mendukung untuk penebangan pohon, ya. Jadi untuk menghemat sumber daya alam khususnya pohon itu kalian dapat melakukan penghematan kertas, ya. Dengan kalian menghemat kertas berarti kalian juga menghemat sumber daya alam yaitu pohon.
Pemanfaatan tumbuhan jarak. Nah, kalian pernah lihat tumbuhan jarak? Nah, ini bentuknya tumbuhan jarak itu seperti daun singkong ya. 5 menjari. Nah, tumbuhan jarak ini dimanfaatkan sebagai minyak atau diolah sebagai bahan bakar alternatif. Dapat diolah menjadi minyak gosok juga. Kemudian memberi dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat, ya, memberi lapangan pekerjaan baru. Maksudnya petani itu dapat memanfaatkan atau mengolah biji jarak ini diolah menjadi bahan bakar, menjadi minyak gosok yang dimana bisa dijual dan bernilai ekonomi. Itu ya manfaatnya kegiatan ekonomi. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang terakhir. Kemudian pemanfaatan tumbuhan singkong. Nah, singkong itu diolah menjadi berbagai macam jenis olahan makanan. Salah satunya ada getuk, cumro, keripik singkong. Nah, ini adalah makanannya. Ini adalah keripik singkong, ini getuk, dan yang tengah ini adalah cumro. Nah, singkong ini dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian ya. Ya, singkong tadi diolah menjadi makanan-makanan tersebut dan dijual. Nah, ini bernilai ekonomi. Kemudian dapat memajukan kesejahteraan masyarakat kecil. Karena apa? Singkong itu mudah ditanam. Asal kita mempunyai lahan, kita dapat menanam singkong. Kemudian ada pertanian padi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan. Nah, dalam lahan padi itu ada berbagai macam sumber daya alam yang dimanfaatkan. Yang pertama ada sumber daya alam matahari. Matahari itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman padi, ya kan? Karena setiap tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk tumbuh menjadi tinggi dan besar. Kemudian airnya ini dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Tanpa air, padi tidak bisa tumbuh subur. Kemudian tanah ini sebagai media tanam atau sebagai media tumbuhnya padi. Kemudian udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Ya, ingat ya, matahari, air, udara itu dimanfaatkan untuk berfotosintesis tumbuhan. Kemudian kotoran hewan itu digunakan sebagai pupuk tanaman. Kemudian ada kerbau, tenaganya digunakan untuk membantu saat membajak sawah ya. Jadi dalam pertanian padi ini ada sumber daya alam yang beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan. Kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke terakhir yaitu pembuatan ikan asin. Pembuatan ikan asin itu ada beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan. Di antaranya ada kayu. Kayu ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan anyaman atau tempat pengeringan ikan ya, sebagai alasnya untuk menjemur ikan. Kemudian garam dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan asin biar tidak mudah basi. Kemudian panas matahari ini untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian ada pembuatan pakaian, sumber daya alam yang dimanfaatkan kira-kira ada apa aja? Ada kapas, logam, kemudian plastik ya. Kapas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan benang dan kain. Ya, kapas. Kemudian logam, bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, meja jahit. Terakhir ada plastik sebagai bahan baku pembuatan kancing. Ya, kancing itu ada yang dibuat dari plastik ya.
Kemudian terakhir ada transportasi. Nah, transportasi ini juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Di antaranya ada logam sebagai bahan pembuatan kerangka alat transportasi, ya kan, mobil, kapal, kemudian pesawat itu menggunakan logam. Kemudian minyak bumi, nah ini sebagai sumber bahan bakar kendaraan. Kemudian ada pembuatan patung. Dalam pembuatan patung ini juga ada berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan. Di antaranya ada tanah, kayu, batu. Ini sebagai bahan baku pembuatan patung ya. Ini kayu yang sedang dipahat kakek ini untuk jadikan patung. Kemudian ada bahan baku apalagi ini? Batu ini yang dipahat untuk dijadikan patung. Kemudian besi baja itu bahan baku pembuat alat pahat seperti ini, palu, alat pahat ini. Nah, yang dipegang oleh bapak dan kakeknya itu adalah terbuat dari besi dan baja. Sudah paham? Sudah jelas anak-anak? Ya. Nah, kalau masih ada beberapa pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat chat atau di grup kelas. Kemudian yang terakhir tugas, silahkan kalian buka pena kalian, buka halaman 93, 119 dan halaman 142. Nah, itu silahkan kalian kerjakan, cukup yang muatan IPS saja. Kalian kerjakan dalam buku tulis tematik, diberi judul IPS, ya. Nanti silahkan hasil pekerjaan kalian difotokan, kemudian nanti dikirimkan ke link Google Drive yang telah di-share di grup kelas. Oke, selamat belajar. Ingat, awali setiap aktivitas belajarmu dengan berdoa dan kerjakan dengan teliti, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Kalau sudah selesai, jangan lupa akhiri kegiatan belajarmu dengan berdoa. Selamat mengerjakan.